Apakah pengambilan keputusan yang kita lakukan dalam setiap sesi kehidupan kita atau setiap sesi pekerjaan kita itu sudah menjadi keputusan yang tepat, yang akhirnya gak timbul lagi masalah itu lagi, gak timbul lagi masalah itu, gak timbul lagi masalah itu. Nah, itu menjadi pertanyaan, jadi question mark bagi kita, yang kita harus mulai menganalisa, menilai bahwa keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang tepat, gitu ya. Oke, sekarang kita mulai dengan beberapa quote yang sederhana. Ada satu quote katakan begini, bahwa sebagian besar hidup kita itu dihabiskan untuk mengambil keputusan, membuat pilihan, dan memecahkan masalah yang kita hadapi. Sadar nggak kita ini ya? Inilah hidup kita memang. Sebagian besar katanya. Bahkan ada penulis katakan, seluruh kehidupan kita, itu kita habiskan dalam hal apa? Pengambilan keputusan, membuat pilihan, memecahkan masalah yang setiap saat kita hadapi. Lalu ada lagi mengatakan begini, percetakan Gramedia katakan begini ya, problem bukan untuk dihindari katanya. Gak ada di antara kita yang bisa menghindari masalah, gak ada. Melainkan untuk dihadapi dan diatasi. Saya kasih huruf besar semua. Gak cukup cuma dihadapi, kita harus mampu untuk mengatasi problem itu. Sehingga apa? Tidak ada peluang untuk terulang kembali. Bahkan dijadikan sebagai peluang untuk menuju perbaikan serta kemajuan. Nah, ini penting nih, coba kita simak ya. Jadi Gramedia katakan bahwa permasalahan itu bukan untuk kita hindari. Jangan pernah menghindari permasalahan. Hadapi dia. Tapi pertanyaannya, cukup nggak dihadapi aja? Nggak cukup katanya. Harus diatasi. Karena ada kemungkinan dia akan terulang kembali. Maka harus dihadapi, diatasi dengan keputusan yang benar. Supaya apa? Menuju perbaikan serta kemajuan. Nah, sekarang kita lihat. Kita masuk pada pengantar. Apa yang disebut dengan problem atau masalah? Ada gambar yang sederhana nih. Ini tujuan kita yang harus kita capai. Tapi ternyata ada gap di sana. Akhirnya kita nggak mencapai ini nih, tapi kita jadinya kemari. Jadi apa itu masalah? Ada 3 definisi yang sederhana. Masalah itu adalah penyimpangan dari harapan atau target kita. Baik dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan kita. Saya yakin kita semua punya masalah, punya target-target dalam hidup kita. Baik target pekerjaan, target kehidupan kita, mau jadi apa kita nanti, itu pasti kita punya ya. Tapi pertanyaannya, sampai nggak di sana? Kalau nggak sampai di sana, ada gap di situ, itu disebut dengan penyimpangan dari harapan atau target. Saya mau tanya nih teman-teman, ada nggak di antara kita yang pertama masuk ke Tang City Mall ini, punya target tuh, nanti tahun depan saya mau jadi apa? 2 tahun lagi saya mau jadi apa? 3 tahun lagi saya mau jadi apa? Setelah dicatat, sekarang setelah berjalan 3 tahun, tercapai nggak itu? Nah, seringkali kita lupa ya, karena seringkali kita nggak punya target sebetulnya. Yang penting kita jalani, kita selesaikan. Bisa nggak bisa, capai nggak capai, ya sudah, lewati aja. Padahal perlu sekali kita punya target. Yang kedua, apa itu masalah? Masalah itu tadi dikatakan penyimpangan, dan ternyata dia berdampak kepada diri kita sendiri dan juga organisasi kita. Jadi kalau ada gap antara target kita dan pencapaian kita, mohon kita ingat bahwa dampaknya itu gak cuma kepada perusahaan loh, tapi dampaknya itu juga kepada diri kita. 1, apa contohnya? Gak naik pangkat. 2, gaji ya begitu-begitu aja. 3, bukan cuma gak naik pangkat dan gaji begitu-begitu aja, bahkan mungkin kita dikeluarkan, diterminate, karena gak mencapai target ini nih. Yang diharapkan ada di sini. Nah, itu masalah tuh. Masalahnya yang mana? Ini nih. Adanya gap ini. Dan akhirnya setelah kita sadar bahwa
terjadi penyimpangan, berdampak terhadap diri dan organisasi, maka harus dibuat satu tindakan. Harus ada tindakan. Supaya apa? Ini bergeser. Dia naik dia. Kalau sudah ada dalam kondisi seperti ini, dia pelan-pelan akan naik. Harus ada tindakan. Kalau tidak ada tindakan, makin lama penyimpangannya tuh makin besar tuh. Dia begini, ini begini nih. Makin besar, makin besar. Sebab itu tindakan ini, dia akan membuat ini akan berubah. Mulai mengarah kepada target tadi. Dan akhirnya ketemu di satu titik. Walaupun durasi atau waktunya jadi lebih panjang. Nah, itu masalah tuh. Ya, sederhana ya. Coba pikirkan apa tujuan hidupmu. Coba pikirkan apa target dari pekerjaanmu. Coba pikirkan apa target daripada pangkat jabatanmu yang saudara ingin lalui atau ingin sampai di sana. Sudah sampai belum? Kalau belum sampai, nah itu jadi masalah tuh. Yang kita harus buat tindakan. Nah, sekarang kita lihat ya, kita lanjut. Kita masuk kepada definisi daripada problem solving. Jadi apa itu problem solving? Ada definisi yang sederhana, dikatakan begini. Problem solving adalah, ya, pemecahan masalah, adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk apa? Menganalisis situasi secara sistematis dan menghasilkan, menerapkan, dan mengevaluasi solusi. Itu problem solving. Bisa disimak ya. Problem solving katanya serangkaian kegiatan. Jadi serangkaian kegiatan. Berarti ada step by step-nya. Ada langkah-langkah di sana. Serangkaian kegiatan yang harus dirancang. Jadi nggak berlalu begitu aja. Harus dipikirkan, dirancang. Untuk menganalisis situasi secara sistematis dan menghasilkan, menerapkan, dan mengevaluasi solusi. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita, hasil daripada serangkaian kegiatan ini apa? Ini nih, keputusan. Setelah kita jalani step by step-nya nanti, maka yang muncul adalah endingnya apa? Keputusan. Harus sampai kepada satu keputusan. Saya kasih contoh ya teman-teman ya. 2 hari yang lalu nih, saya kan biasanya itu kan berenang itu jam 7 pagi. Karena kalau sudah banyak orang di kolam, udah nggak enak tuh. Nggak pede saya, bila lihat orang gitu ya. Saya pengennya itu kosong tuh, jam 7 pagi tuh. Nah, mulai nih, mau tidur nih, mulai mikir nih. Mulai pasang jam waker. Pasang jam berapa ya? Pasang jam 5.30. Saya mulai pikirkan, bangun tidur mau ngapain? Setelah ini mau ngapain? Setelah ini mau ngapain? Berangkat ke kolam jam berapa? Karena kebetulan kolam sama rumah itu dekat sekali. Jaraknya cuma 5 menit ya, karena di satu kompleks ya. Ya saya pikir jam 7 kurang 5, oke. Saya jalan dari rumah, 7 kurang 5, sampai saya jam 7, ya buka kolamnya, saya langsung nyemplung gitu ya. Tahu nggak? Lihat bunyi dia 5:30. Klining, 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 klining. Nah ini mau memutuskan nih. Mau bangun? Atau mau tidur lagi nih? Nah sering gitu ya. Itu keputusan tuh. Mikir nih, tidur dulu lah, masih 5:30. Saya kebetulan punya ada 2 peliharaan tuh yang harus dikasih makan tiap pagi, dibersihin gitu ya. Nanti aja lah, dinaikin nih jadi jam 6, Bu. Jam 6 dibunyi lagi, jam 6. Mikir, oke, bisa nih kayaknya. Mulai dikerjain, bangun, mulai bersihin, nyuci piring lah, beresin, kasih makan. Biasa peliharaan yang 2 ekor itu, kalau nggak dia gonggong terus tuh. Sampai akhirnya sikat gigi, cuci muka, ambil siap-siap semuanya, beres-beres semua. Terlambat. Masuk ke kolam renang itu jam 7:15. Sementara saya harus berenang itu paling nggak 30 menit. Akhirnya jadi 20 menit. Dikarenakan apa? Salah dalam pengambilan keputusan. Sehingga apa? Ini nih nggak tercapai nih. Harusnya jam 7 pagi sudah di sana, tapi akhirnya ada penyimpangan nih. Jadi jam 7:15 ada gap di sana. Hari berikutnya butuh yang namanya tindakan. Tadi saya bangun, Bu.
jam 5.30 tepat. 5.30 saya langsung loncat. Beres. Jam 6:48 kelar semuanya. Saya berangkat kolam renang, petugasnya belum ada, belum datang, saya udah nongol di situ gitu. Malah nungguin tuh. Datang petugasnya, "Mbak, saya mau berenang." Oke, masuk. Aman. Sesuai dengan target. Nah, itu yang saya katakan tadi, keputusan. Jadi kalau bicara keputusan, pengambilan keputusan, dia bicara serangkaian kegiatan. Proses berpikir ada di sana. Dianalisis situasi secara sistematis dan menghasilkan, lalu diterapkan, kemudian dievaluasi. Menghasilkan apa? Keputusan. Nah, pertanyaannya adalah, muatan yang harus kita miliki ketika kita mengambil keputusan itu apa sebetulnya? Nah, ini sekarang kita lihat ya. Ternyata, keputusan yang kita ambil itu ada dua hal yang mempengaruhinya. Yang pertama apa? Kemampuan pembacaan terhadap situasi kritis. Jadi setiap pengambilan keputusan itu dibutuhkan kemampuan membaca situasi. Saya bangun jam berapa? Bersih-bersih rumah jam berapa? Berapa lama dia? Kasih makan berapa lama dia? Mempersiapkan peralatan untuk berenang berapa lama dia? Perjalanan ke kolam renang berapa lama dia? Jam berapa saya harus sampai di sana? Itu butuh kemampuan pembacaan terhadap situasi kritis. Jadi nggak bisa yang namanya pengambilan keputusan itu ujuk-ujuk ambil keputusan. Nggak bisa. Mungkin kalau kita sudah berpengalaman dan kita sering berhadapan dengan permasalahan-permasalahan seperti itu atau jenis yang sama, mungkin bisa lebih cepat. Tapi bagi kita yang awam, kita harus punya kemampuan pembacaan terhadap situasi kritis. Jadi kalau kita punya permasalahan, yang dilakukan apa untuk pengambilan keputusan? Baca permasalahan itu. Baca situasi kritis di dalamnya. Yang kedua, kemampuan apa yang harus kita miliki dalam pengambilan keputusan? Kemampuan mengevaluasi informasi dan perspektif yang tersedia. Nah, dua hal ini penting nih. Jadi sebelum kita mengambil satu keputusan, ini dua hal ini saudara harus lakukan. Baca situasi kritisnya. Kemudian apa? Evaluasi informasi dan perspektif yang tersedia. Ini nih misalnya, ada permasalahan di handphone kita. Apa yang kita lakukan? Baca permasalahan itu. Kemudian apa? Coba evaluasi informasi yang ada dan perspektif yang tersedia atas permasalahan itu. Sehingga apa? Nah ini nih. Nah, hasilnya apa? Keputusan yang tepat. Jadi pertanyaannya, kalau kita mau mengambil keputusan yang tepat, lakukan dua hal ini nih. Baca situasi kritisnya. Miliki kemampuan untuk mengevaluasi informasi dan perspektif yang tersedia. Baru kita bisa memiliki keputusan yang tepat. Kalau enggak, kita lakukan ini, enggak bakal dapat keputusan yang tepat. Nanti akhirnya ya, permasalahan itu terulang lagi. Permasalahan itu terulang lagi. Saya yakin ya teman-teman pasti punya banyak masalah dalam pekerjaannya. Ada nggak yang boleh cerita ke kita? Satu permasalahan yang dihadapi, kemudian bagaimana saudara mengambil keputusan atas permasalahan itu? Ada? Oke, saya mau cerita sedikit mengenai pengalaman saya menghadapi sebuah masalah yang terus berulang. Terus berulang. Ini mengenai pekerjaan saya sendiri di digital marketing. Pada awal saya masuk, saya mengaplikasikan digital marketing advertising, itu saya mendapat leads dari iklan yang saya buat. Itu leads-nya adalah leads yang kurang berkualitas. Selama beberapa bulan terus berlanjut sehingga menghasilkan leads yang tidak. Apa itu leads? Leads itu adalah database. Database ya, database. Leads itu database yang tidak berkualitas,
yang ibaratnya kita sudah menghabiskan uang untuk iklan, tetapi data yang kita dapatkan adalah tidak valid, hanya iseng aja, ataupun hanya untuk nanya-nanya saja, tidak berkualitas. Nah, setelah saya analisis beberapa kali adalah kesalahan dari pertama, saya tidak menentukan target spesifik audiens atau iklan yang akan saya tunjukkan ke orang yang sesuai dengan capability Skandinavia Apartemen. Nah, setelah saya terapkan itu, mulai ada sedikit hasil, tapi presentasinya masih dikit. Nah, ternyata setelah dievaluasi lagi adalah placementnya untuk demografi, daerah-daerah mana saja yang mereka kira-kira mempunyai prospek bagus untuk ditargetkan iklan tersebut. Nah, baru situ ada peningkatan sekitar 70%. Nah, tetapi harus dievaluasi lagi, kenapa hanya 70%? Nah, setelah itu kita lihat materi iklan sudah sesuaikah dengan format yang ditampilkan di aplikasinya. Misalnya dalam bentuk story, kita harus memakai iklan dalam bentuk story. Sedangkan kemarin kita dalam bentuk story, kita pakai iklan yang landscape. Jadi tidak maksimal. Nah, setelah dilakukan perubahan, itu sekitar 90% itu berhasil. Seperti itu. Dan terjadi penjualan sekitar 8-9 unit itu sekitar di bulan Maret atau bulan Februari. Itu sih, Pak. Tepuk tangan yuk. Nah, itu contoh yang bagus ya. Nah, tadi dikatakan database yang masuk itu yang kurang bagus ya. Artinya nggak bisa mendatangkan keuntungan lah ya, nggak beli dia gitu. Setelah itu dilakukan apa? Pembacaan. Situasi kritis, kok bisa ya begini ya? Ada apa ya? Di profiling dia. Kan kita suka dengar ya, coba kamu kenal nggak sama Bu Tania? Kenal, coba profiling dia. Dicari tahu nih, siapa nih Bu Tania nih? Tinggalnya di mana, rumahnya di mana, jenis kelaminnya apa, kesukaannya apa, gitu ya. Berangkat kantor jam berapa, pulang kantor jam berapa, bagaimana sistem pekerjaan dia yang dia lakukan, banyak hal di profiling, semua di profiling. Dapat. Tadi dikatakan tuh, pembacaan terhadap situasi yang kritis. Tapi ternyata setelah dilakukan, masih dapat 40% nih. Harapannya bisa sampai 90%. Lalu apa dilakukan? Evaluasi. Informasi dan perspektif yang tersedia, dievaluasi terus. Evaluasi naik 70, naik 90. Ya kalau bisa sih, bisa nggak lebih daripada itu ya? Itu udah bagus banget ya. Tujuannya apa? Dapat nih keputusan yang tepat. Akhirnya penjualan 9 unit. Kan keren ya? Nah, ini yang seringkali nggak kita lakukan nih. Ketika kita ngambil keputusan, ya, kita malas berpikir, kita malas membaca, kita malas mengevaluasi, kita malas melihat perspektif-perspektif yang ada, akhirnya keputusan kita, keputusan yang tidak sesuai. Nggak baik keputusannya. Nggak sesuai dengan target yang kita harapkan. Akhirnya yang tadi dikatakan itu nih, muncul gap di situ. Nah ini nih, muncul gapnya. Targetnya 90%, dapatnya cuma 40%. Akhirnya dievaluasi sehingga gap ini semakin ketemu akhirnya. Walaupun waktunya jadi sedikit bertambah. Nggak apa-apa. Tapi akhirnya kita sampai kepada keputusan yang tepat itu. Nah sekarang kita lihat selanjutnya ya. Terjemahan yang kedua ada begini nih. Problem solving itu apa? Sama. Kalau tadi dikatakan itu serangkaian kegiatan ya. Kalau yang ini dikatakan begini nih. Problem solving itu adalah proses untuk mencapai sasaran dengan mengatasi permasalahan yang terjadi selama perjalanan. Tadi dikatakan tuh. Selama perjalanan untuk mencapai sasaran tersebut. Ini lebih praktis sebetulnya. Dan dikatakan bahwa ini wajib nih dikuasai oleh setiap pemimpin. Jadi seorang leader, seorang supervisor, seorang chief wajib
tahu ini. Wajib melakukan problem solving ini. Wajib masuk dalam proses. Dan ini wajib diimplementasikan secara langsung di tempat kerja. Proses untuk mencapai sasaran dengan mengatasi permasalahan yang terjadi selama perjalanan. Jadi selama kita melaksanakan atau dalam proses pengambilan keputusan dalam perjalanan itu atasi dia untuk mencapai sasaran tersebut, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, kita mau yang mana? Problem solving secara umum atau problem solving secara praktis? Sama aja sebetulnya. Tapi coba kita lihat practical problem solving itu, ya. Coba kita lihat. Apa itu practical problem solving? Hampir mirip-mirip sebetulnya. Definisinya begini, satu pendekatan sistem katanya untuk menyelesaikan permasalahan dengan orientasi yang sangat kuat di tempat kerja dan melihat di mana permasalahan itu terjadi. Jadi ini praktikalnya aja. Tapi konten daripada problem solving itu yang tadi sebetulnya. Nah, penerapan ini membantu keterampilan kita dalam pengambilan keputusan. Dan menyelesaikan permasalahan terjadi sehingga sasaran yang ditetapkan itu dapat dicapai. Practical problem solving itu lebih kepada penyelesaian masalah secara praktis katanya. Dengan apa? Tetap yang tadi dikatakan Mas Pai tadi, menemukan titik permasalahan, memberikan analisis penyebabnya, sehingga masalah tersebut tidak terulang lagi. Jadi sekarang Mas Pai udah paham nih, oh ternyata harus seperti ini dilakukan. Oh ternyata harus dibaca situasi kritisnya dulu. Oh ternyata harus dievaluasi, sehingga itu permasalahan nggak muncul lagi. Nggak boleh permasalahan yang kedua, ketika kita ketemu lagi permasalahan itu, salah lagi dalam pengambilan keputusan. Ada orang katakan begini, nggak boleh kecemplung ke lubang yang sama 2 kali. Kalau kita jatuh 2 kali sama dengan keledai. Jadi permasalahan itu nggak boleh terulang kembali. Sebab itu dibutuhkan pengambilan keputusan yang tepat. Menemukan titik permasalahan. Memberikan analisis penyebabnya. Temukan dulu nih titik permasalahannya. Setelah ketemu titik permasalahannya, berikan analisis penyebabnya. Yang tadi tuh dikatakan. Sehingga mulai meningkat nih. Data yang diberikan itu 90%, yang dapat tuh 90% itu baik. Kalau sudah baik 90%, hasilnya apa? Penjualan unit juga baik. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi ini hal yang sederhana. Nah sekarang kita coba lihat. Ya, jadi pada dasarnya problem solving dan decision making itu hubungannya erat sekali. Pengambilan keputusan itu hubungannya erat sekali. Ya, sekarang kita lihat. Apa itu konsep daripada pemecahan masalah atau problem solving? Ini penting ya. Ada seorang yang namanya George Polya. Ini tahun 96, tahun 62. Dikatakannya begini ya. Konsep pemecahan masalah. Memecahkan masalah berarti menemukan jalan keluar dari kesulitan. Jalan keluar dari rintangan. Dan mencapai tujuan yang tidak langsung kita pahami. Kadang-kala begitu tuh. Lalu dikatakannya juga memecahkan masalah itu adalah pencapaian khusus. Nah ini nih, dari kecerdasan. Jadi nggak ada yang namanya karyawan taksi itu bodoh-bodoh. Nggak ada. Kita semua orang-orang cerdas. Karena kecerdasan itu dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Dan kecerdasan itu katanya anugerah khusus umat manusia. Jadi jangan ada pernah di antara kita yang katakan, Pak, saya nggak bisa ambil keputusan karena saya bodoh. Nggak ada. Cerdas, 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 cerdas. Tuhan kasih kita kecerdasan. Untuk apa? Bisa memecahkan masalah. Lalu memecahkan masalah itu dapat dianggap sebagai aktivitas yang paling khas dari manusia. Kata George Polya itu. Jadi ini konsep-konsep ini saudara penting. Kita ini orang-orang yang cerdas. Saudara dan saya ini orang-orang cerdas. Jangan pernah menilai diri kita itu nggak cerdas. Kalau kita orang yang cerdas, maka kita adalah orang-orang yang harusnya bisa mengambil keputusan. Tapi seringkali
Kita nggak mau pakai kecerdasan kita. Saya kasih contoh. Masalah penyakit, ya. Penyakit. Ini kalau laki-laki pegang di sini saya, ini ada pecahan tulang nih. Itu bengkak tuh. Masuk rumah sakit. ada abses. Masuk rumah sakit. Dioperasi. Terus diambil. Dikeluarin cairannya. Selesai. Sembuh katanya. Duh, tiba-tiba 2 minggu lagi saya meriang. Apa itu meriang tuh? Panas tinggi. Dia muncul lagi. Loh, apa ya masalahnya? Saya pindah rumah sakit. Pindah rumah sakit lagi. Dicek, di ronsen sama dia. Oh, ada pecahan tulang di dalam yang rontok. Caranya apa? Nah, ini ya. Definisi masalah selesai. Ada abses, ya. Tapi yang tempat tadi, analisis penyebabnya nggak kuat. Hanya ada abses dan bengkak. Ada air nih, airnya dikeluarin. Dikeluarin, disedot sama dia, selesai. Dia nggak lihat bahwa di dalam abses itu pecahan tulang tuh, yang harus dibersihkan sering-sering. Ketemu di rumah sakit yang satu lagi. Dia bilang, Pak, ini harus kita operasi. Ringan. Nanti Bapak dibius lokal, baru saya bersihkan itu pecahan tulangnya. Dan setelah itu, Bapak harus rajin membersihkannya. Nanti beli alat ini, beli alat ini, beli alat ini. Kain kasanya harus yang steril. Kapasnya harus yang steril. Nanti cairannya kita kasih di ini. Di mana namanya? Apa yang kertas itu? Diresepkan. Akhirnya dibongkar tuh. Waduh, sakitnya Mas, walaupun sudah bius tetap aja kita rasa. Dibersihin tuh tulang-tulangnya. Analisis penyebabnya dapat. Lalu dia kembangkan tuh alternatif solusinya. Dipilih solusi yang terbaik. Jadi hampir setiap seminggu 2 kali saya bersihin tuh. Kalau mau dibersihin, teriak dulu, Bu. Oh, supaya nggak terasa, dibersihin. Ditetesin sama obatnya. Sekarang kering nih. Pegang nih, Pak. Iya, serius nih. Pegang ini. Ini nih yang saya pegang. Nah, kenapa nggak bolong? Iya, ini pecahan tulang nih. Kenceng. Nah, ada nih antisipasi implementasi solusinya. Apa itu? Kalau cuaca dingin, dia agak nyeri. Karena tulang patah. Dia, kok kayak kena strum-strum dikit ya, gitu. Kalau ke mall tuh ya, kalau sentuhan, nanti dia agak gitu. Karena dia bekas pecahan tulang, nggak tahu juga saya. Tapi ini antisipasi implementasi solusi. Bapak akan merasakan itu. Tapi nggak apa-apa, Pak. Itu udah nggak ngaruh lagi. Oke, saya udah tahu pintunya, terbuka. Tapi saya tahu pintu terbuka ini hasilnya apa. Saya pahami, nggak apa-apa. Karena nggak bisa ditutup. Tidak hanya kemampuan membaca, mendefinisikan masalah, tapi juga kita harus punya kemampuan mengevaluasi informasi yang tersedia. Atau mencari informasi yang tersedia. Dan perspektif yang tersedia. Jadi nggak cuma satu perspektif, banyak perspektif harus dilihat. Sehingga yang tadi tuh Bu dikatakan, dipecahkan dan nggak terulang lagi dia. Karena sudah lengkap. Tapi nggak apa-apa, itu pembelajaran. Kalau misalnya kita pecahkan masalah ya, problem solving, kita selesaikan masalah. Tapi ternyata masalah itu terulang lagi, nggak apa-apa kita mundur sedikit. Daripada kita biarkan, mundur sedikit. Lihat lagi yang mana kurangnya ya. Apakah yang di sini, apakah yang di sini, atau yang mana yang kurangnya. Lihat lagi. Coba lihat lagi perspektif yang lain. Coba lihat lagi gambaran-gambaran yang lain yang bisa menjadi pendukung untuk pemecahan masalah itu. Lalu, lakukan lagi langkah-langkahnya. Berharap nggak terulang lagi dia ya. Nah sekarang kita coba lihat satu persatu ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita lihat yang pertama. Definisi masalah ya. Saya mulai dengan satu quote yang sederhana. Kita bagian pertamanya dulu. Dikatakan begini. John Dewey katakan begini. Ketika kita mampu mendefinisikan sebuah masalah secara baik, katanya. Ketika kita mampu mendefinisikan sebuah masalah secara baik, itu artinya setengah dari masalah tersebut
telah terselesaikan. Waduh, keren ya. Jadi kalau kita gagal mendefinisikan masalah, kebalikan daripada ini. Kalau kita berhasil mendefinisikan masalah itu secara baik, itu artinya setengah dari permasalahan itu telah terselesaikan. Artinya apa? Kita sudah berpindah dari kondisi yang gelap kepada kondisi yang terang. Kita jadi bisa lihat kondisi yang sebenarnya. Kalau kita bisa mendefinisikan sebuah masalah secara baik, itu artinya, John Dewey katakan, setengah dari permasalahan itu telah diselesaikan. Kita jadi bisa lihat tuh permasalahan secara terang benderang. Tapi kalau kita gagal mendefinisikan masalah, kita tetap melihat permasalahan itu dalam situasi yang gelap. Jadi definisi masalah itu penting sekali katanya. Kita sebagai orang yang menghadapi masalah itu harus berhasil dalam mendefinisikan masalahnya. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, kita coba lihat cakupan daripada definisi masalah itu. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama apa? Ketika kita memulai mendefinisikan masalah, yang pertama kita lakukan adalah kita harus mampu mengidentifikasi daripada masalah. Identifikasi. Ini adalah langkah awal yang penting dalam proses kita mulai melakukan penelitian terhadap permasalahan itu. Ini awalnya. Tapi ini banyak orang nggak suka. Seperti saya katakan tadi, orang sukanya langsung kepada tindakan. Orang nggak suka membaca masalahnya. Orang nggak suka lihat tuh, dilihat masalah itu berlama-lama. Coba dilihat masalahnya. Apa ini? Ini handphone apa ya? Kita tahunya cuma, oh ini iPhone nih. Kita nggak tahu ditanya ini iPhone berapa nih? Berapa ya? Gue nggak tahu, gue bukan tukang jual iPhone. Padahal kita perlu nih. Dalam proses penelitian, apa yang kita lakukan? Observasi. Setelah diobservasi masalah itu, baca literatur yang ada. Kan banyak tuh literatur. Oh, coba lihat jenis-jenis iPhone. Oke. iPhone berapa? 10 ya? Ada iPhone 10. iPhone 10, 11 ada? 11, 12? Ada? 12. Oh, sama berurutan ya? 13. Dilihat tuh bentuk-bentuknya tuh. Kayaknya nggak jelas nih kita melihatnya nih. Lakukan survei awal. Datang ke tukang jual handphone. Bawa handphone yang saudara mau teliti. Lihat handphone di sana, Pak. Mau lihat dong jenis-jenis handphone. Handphone apa? Samsung atau iPhone? iPhone. iPhone 10. Sesuaikan. Oh, nggak sama nih. iPhone 11. Nggak sama juga. Ini saya juga nggak tahu iPhone berapa nih. Udah lupa, dulu belinya udah lama. iPhone 12. Cocok nih. Lakukan survei awal. Baca literatur. Lakukan observasi. Jadi identifikasi masalah ini penting sekali saudara lakukan sebelum saudara mengambil keputusan. Jangan pernah ambil keputusan sebelum saudara melakukan ini, identifikasi masalah ini. Jangan langsung loncat kepada prioritas. Saudara tidak akan mungkin bisa menetapkan prioritas kalau saudara tidak bisa melakukan atau belum melakukan identifikasi masalah. Lakukan dulu nih. Nah, kembali pertanyaannya adalah, seringkali kita males. Kita nggak mau melakukan observasi. Jadi cakupan mendefinisikan masalah itu ternyata luas juga tuh. Identifikasi masalahnya. Setelah identifikasi, tetapkan prioritasnya dia. Dia mau apa tuh sebetulnya? Lalu yang ketiga apa? Rumuskan pernyataan masalah itu. 1, hanya minta bersih. 2, tidak ada apa laba-laba itu, Pak? Apa laba-laba? Hah? Sawang-sawang. Tidak ada sawang-sawang. 4,
3, 4, 5, 6. Rumuskan pernyataan masalah. Selesai definisi masalah. Kelar di satu bagian. Capek nggak, Bu? Ini. Capek nggak melakukan ini? Huh? Capek nggak, Ci? Lumayan loh. Capek loh. Baru tahap pertama loh. Tapi ingat, kalau kita berhasil di sini katanya, ya, setengah udah terselesaikan tuh. Udah kelar tuh. Tinggal cari alat, tinggal siapkan manpower-nya, tinggal bikin apanya? Time, waktu pengerjaannya, tinggal pelaksanaan, selesai. Tapi kita udah pindah tuh. Dari yang gelap tadi, yang kita nggak tahu apa-apa, sekarang kita udah pindah ke terang tuh. Kita udah lihat tuh. Cari orang gampang kok. Sewa alat gampang. Beli chemical apalagi. Searching aja di Google. Bikin timeline pelaksanaannya gampang. Ngerjakannya gampang kalau udah ada orangnya. Nggak ada susahnya. Selesai pasti masalah itu. Tapi dimulai dari sini nih. Jangan sampai tidak dimulai dari sini, tiba-tiba saya mikir apa, dia mikir apa. Pas diselesaikan, lu kok gini? Sering gitu ya Pak ya? Nah, GC, mall. Saya berkali-kali bilang sama operasional, lu panggil itu vendornya, ceritakan maumu itu apa, mau pakai alat apa, suruh dia memaparkan. Hasilnya mau seperti apa, kita mau kasih nilai berapa, supaya apa? Supaya nggak maju mundur, maju mundur, dikerjakan ulangi lagi, dikerjakan gagal lagi. Supaya nggak begitu. Identifikasi dulu masalahnya. Definisikan dulu masalah itu apa. Maunya kita itu apa tuh? Definisikan dulu. Kalau ini kita berhasil, maka dikatakan setengah dari permasalahan itu kelar. Tinggal pelaksanaannya aja. Jadi ketika saudara berhadapan dengan permasalahan, yang pertama kita pikirkan adalah apa itu definisi masalah yang kita hadapi itu. Lakukan identifikasi masalah. Tetapkan prioritas daripada identifikasi ini. Rumuskan pernyataan masalah itu. Tahu semua lengkap. Tinggal lanjutkan ke poin yang selanjutnya. Nah, tadi kita bicara identifikasi masalah, ya. Sekarang kita bicara kepada setelah kita identifikasi masalah itu, kita loncat kepada menetapkan prioritas. Kita nggak punya jam ya, jadi kita nggak tahu ya. Dikit lagi lah. Menetapkan prioritas. Ini secara umum nih. Berdampak dan segera kita kerjakan. Berdampak besar atau berdampak kecil. Segera ya atau segera tidak. Atau tidak segera atau ya segera dikerjakan. Yang mana yang kita tetapkan? Harus yang high urgency. Yang paling tinggi prioritasnya. Yang paling utama. Dampaknya paling besar. Ya, harus segera dikerjakan. Dialah menjadi prioritas kita. Di manajemen waktu saya sudah jelaskan juga tuh perihal ini juga. Ada yang berdampak besar, tapi tidak perlu segera. Dia nggak masuk pada prioritas utama. Ada yang berdampak kecil dan tidak perlu segera. Ada yang berdampak besar, dia harus segera. Ada yang berdampak kecil, dia harus segera. Jadi yang mana yang mau kita kerjakan? Sudah pasti yang berdampak besar dan harus segera kita kerjakan. Dampak yang ditimbulkannya besar. Perlu segera pengerjaan. Masuk dalam kategori high urgency. Nah pertanyaannya siapa yang tahu ini? Kita nih,
pelaksananya. Ibu yang tahu di sales admin, karena ibu jagonya di sales admin. Ibu yang tahu di finance, karena si Rosi jagonya di sana. Bu Tania jagonya di compliance, dialah yang tahu itu. Pak Mehmet jagonya di operasional, dialah yang tahu. Masing-masing kita yang tahu. Kita yang menentukan ini. Mana pekerjaan kita atau permasalahan yang berdampak besar, tapi tidak perlu segera. Mana permasalahan atau pekerjaan kita yang berdampaknya kecil, tidak perlu segera. Mana yang pekerjaan kita yang berdampak besar dan harus segera. Bisa nggak kita komunikasi kepada departemen lain? Bisa. Tapi siapa yang mengambil keputusan untuk itu? Kita masing-masing. Nah, ini nih. Penting sekali. Temukan itu. Dalam setiap permasalahan kita, temukan itu. Ini di sini nih. Menetapkan prioritas. Capek. Karena kita harus coret-coret nih. Kita harus bisa memilah-milah. Mana yang high urgency. Mana yang middle urgency. Mana yang low urgency. Mana yang, kalau di time management, mana yang sampah. Yang bisa mengganggu high urgency itu. Pinggirkan dia. Siapa yang menentukan itu? Kita. Kita orang-orang cerdas ini. Yang tadi saya katakan, diberikan kecerdasan oleh Yang Maha Kuasa. Kitalah yang menentukan itu. Kita yang bisa menentukan itu. Kita yang mampu. Pertanyaannya, kita mau atau tidak? Jawabannya, harus mau dong. Nah, menetapkan prioritas. Lalu yang ketiga apa? Setelah kita tetapkan prioritas, rumuskan pernyataan masalah. Udah selesai. Rumuskan dia pernyataan masalah. Dirumuskan. Kalau 3 hal ini kita berhasil menyelesaikannya, cakupan daripada definisi masalah ini, maka dikatakan tadi, John Dewey katakan, setengah dari permasalahan itu telah terselesaikan. Jadi nggak usah takut lagi. Karena kita udah tahu permasalahannya. Tapi kalau enggak, kita kayak ngambang-ngambang. Gimana ya? Apa ya? Seperti apa ya masalahnya? Bagaimana ya masalahnya? Padahal, karena kita gagal di sini nih, kita nggak mau. Langsung akhirnya coba kerjakan ini. Coba lakukan ini. Coba ini kita buat. Coba kalau begini. Akhirnya keputusan yang kita ambil tidak tepat. Dan akhirnya tadi dikatakan Bu Tania, dia muncul lagi. Masalahnya muncul lagi. Oke. Saya kira sampai di sini dulu, masih ada poin kedua, ketiga, keempat, sampai ke-6 yang akan nanti kita bahas. Ya, saya berharap poin pertama itu saudara pelajari dulu ini, ya. Coba dikembangkan sendiri dulu sampai nanti kita masuk batch yang kedua. Tapi paling tidak poin pertama ini menjadi poin yang penting. Yang sebelum kita mengambil satu keputusan, coba definisikan masalah yang saudara hadapi. Yuk, tepuk tangan buat kita ya. Oke, sebelum kita tutup, biasanya di kelas soft skill itu ada simulasi ya, atau ada studi kasus. Karena ini masih tahap batch yang pertama, saya masih belum kasih studi kasus. Nanti kita selesaikan 2, 3, 4, sampai 6, baru kita studi kasus ya. Oke, mungkin ada pertanyaan teman-teman? 1 atau 2 pertanyaan, silahkan. Ayo kita bahas bersama. Ayo, silahkan Pak Mer. Mari Pak. Kalau definisi masalah tadi saya kategorikan 2 masalah. Masalah internal sama masalah eksternal. Oke, betul. Jadi kalau masalah internal mungkin kita bisa memperbaiki. Iya. Nah, yang masalah ini masalah eksternal juga kan bisa tergantung pada pihak-pihak lain. Iya. Kira-kira seperti apa? Nah, bisa sama-sama juga menyelesaikan. Oke. Saya biasanya lebih suka yang simple. Tadi dikatakan bahwa kalau mendefinisikan masalah, kita biasanya bersinggungan dengan 2 hal, ya. Yang pertama masalah internal.
Yang kedua masalah eksternal. Nah kita ini kan terbiasa ya bekerja dengan tim-tim terkait gitu ya. Jadi kita nggak terbiasa bekerja sendiri tuh. Biasanya saya bersinggungan dengan finance, saya bersinggungan dengan sales admin misalnya, saya bersinggungan dengan compliance, saya bersinggungan dengan operasional gitu ya, bersinggungan. Nah kalau masalah internal, memang sangat sederhana sekali. Tinggal kita kumpulkan, kita bicara, karena memang satu departemen, tinggal buka pikiran bersama, selesaikan masalah itu. Lebih simpel. Yang tadi dikatakan, kalau dia bersinggungan dengan departemen lain, bagaimana cara penyelesaiannya? Saya tipe orang yang suka to the point. Saya nggak suka nyimpan. Saya di setiap tindakan saya, ya, saya suka, yuk kita kumpul yuk kita bicarakan. Tindakan yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah kumpul, duduk bersama. Duduk bersama. Kemarin kita lakukan event job fair, ya, job fair, dan sekaligus dengan event dari Dinkes, apa itu, sosialisasi TBC, dipegang oleh Departemen Retail, karena saya hanya jembatan saja, kasih ke Departemen Retail, karena memang ranahnya mereka. Tapi pekerjaan ini tidak sendiri dikerjakan mereka, karena akan bersinggungan dengan operasional parkir, bersinggungan dengan security, bersinggungan dengan engineering. Udah mau dekat hari H nih. Mulai nih kasak kusuk nih. Ini cerita ya, kita kelas ya. Bukan buat ngomongin departemen gitu, tapi kelas. Mulai kasak kusuk. Kita nggak diundang nih, kita belum diundang nih, kita belum diundang nih. Akhirnya saya bilang gitu di WOM. Oke, saya undang ya. Nanti saya yang mengundang. Sore kita ketemu. Saya WA tuh. Departemen terkait. Oke, jam 3 kita ketemu. Jam 3 kumpul. Retail dan teman-teman yang lain. Ya cuma setengah jam, kelar tuh masalah. Nggak ada masalahnya lagi, selesai. Operasional kerjakan ini, security kerjakan ini, engineering kerjakan ini, retail kerjakan ini. Udah jalan, selesai. Coba kalau nggak kumpul. Coba kalau nggak bicara. Security diam aja tuh pasti. Loh, gua nggak dikusertakan. Kan lu yang punya gawean, punya kerjaan. Masa saya harus ikut di situ? Enggak, saya nggak tahu. Operasional juga begitu. Ya kotor nggak kotor ya terserah lu aja lah, kan nanti kamu yang kena masalah. Engineering juga begitu. Kalau nggak ada lampu, nggak ada titik listrik ya urusanmu, bukan urusan saya. Tapi karena bersinggungan dengan banyak departemen, yuk kita bicara bareng-bareng yuk. Kita bicara bareng-bareng. Kita masuk satu tempat, kita diskusi, selesaikan masalahnya. Kita kembali tetap dengan yang tadi itu. Tetap kita definisikan masalah itu. Mana dia? Tetap kita definisikan masalahnya. Tetap kita analisis penyebabnya. Oke, dari mereka ada kepolisian. Tapi ingat loh, ini kan mall kita. Kita berkewajiban mengamankannya dari internal kita. Berarti dari security harus ada security-nya. Oke, mereka punya tim kebersihan, tapi kan ini mall kita. Kita wajib membersihkan, mengamankan mall ini dari sisi kebersihannya. Sebab itu apa? Tim operasional kirim orangnya. Tim engineering selesaikan permasalahannya. Akhirnya kelar tuh. Berjalan dengan baik. Cuma 30 menit. Pak, yuk, misalkan, tunggu dulu sebentar. Gitu, kira-kira. Oh, masih nyaut ya? Masih nyaut. Oke, silakan. Kalau misalkan nih, kan kita udah bicarain, udah diskusi. Kalau misalkan kita terapin namanya satu pekerjaan, kan juga kita nggak bisa nentuin A tuh pasti berhasil. Iya. Pasti kan kita punya sistem trial and error nih dari diskusi kita. Kalau misalkan ternyata ada error, kayak gitu berarti analisis penyebabnya itu gagal atau enggak? Gagal. Atau mungkin bukan gagal ya. Atau kurang kuat. Quote unquote kurang tegas analisis penyebabnya. Kemarin di WOM, ikut ya,
Bu Tania ya. Saya bilang, waktu GC, ini pembelajaran kita. Untuk berikutnya, kenapa nggak kita ambil sendiri? Kita siapkan manpower-nya, kita siapkan alatnya, kita siapkan timeline-nya. Kita kerjakan sendiri. Dengan manpower di luar daripada tim existing. Biaya lebih ringan. Cost yang kita keluarkan tidak sebesar itu. Tapi tim yang kita bentuk bisa dapat sesuatu. Kenapa nggak kita kerjakan itu? Nah, bisa juga itu. Tapi paling tidak, setelah kita laksanakan ini, model 6 langkah ini, paling tidak kita bisa meminimalisir kegagalan. Paling tidak kita bisa mengambil satu keputusan yang jauh lebih tepat daripada kita nggak laksanakan ini. Jauh keputusan kita lebih tepat. Proyeksi daripada pencapaian kita, itu mungkin sudah bisa mendekati sama dengan hasilnya. Seperti tadi katakan oleh Mas Pai, setelah dilaksanakan evaluasi, dibaca situasi, dibuat perubahan, 90%. Berarti kan udah tipis sekali tuh. Targetnya 100%, realnya 90%. Tapi coba kalau nggak ada analisa, coba kalau nggak ada evaluasi, realnya ya 40% itu kemungkinan, atau mungkin nggak sama sekali. Paling tidak, dengan kita melaksanakan model 6 langkah ini, kita bisa pertama meminimalisir terulangnya kembali permasalahan itu. Atau kita bisa meminimalisir keputusan yang salah. Ya, kalau dikatakan try and error, mungkin bukan try and error ya, mungkin kekurangan saja sedikit. Nggak error lagi gitu. Try-nya oke, errornya jangan lah gitu ya. Cuma butuh ketegasan, quote-unquote ketegasan dari analisis penyebabnya itu. Gitu. Ketegasan dari definisi masalah, ketegasan dari analisis penyebabnya. Gitu kira-kira, Pak Mehmet ya. Jadi kadang-kadang kita sungkan-sungkan aja tuh. Sungkan duduk bersama. Sungkan berpikir bersama. Padahal nggak ada salahnya. Kan budaya kita kan memang budaya tim kan. Kita kan bukan lagi budaya Superman. Udah nggak ada lagi. Superman is dead katanya. Sekarang kita adalah super team.